Ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat oleh Snok Hagranji menyatakan masuknya Islam berasal dari Gujarat. Inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera dan memberikan gambaran antara hubungan Sumatera dengan Gujarat. Teori yang kedua adalah teori Mekah. Hamka menyatakan masuknya Islam ke Indonesia abad 1 Hijriah atau 7 Masehi dan peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Yang ketiga adalah teori Persia, menyatakan kebudayaan masyarakat Islam Indonesia mempunyai persamaan dengan Persia, antara lain peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas kematian syahidnya Husain. Penyebaran agama Islam di Nusantara dilakukan melalui 6 jalur. Yang pertama, jalur perdagangan. Mengutip dari buku Arkeologi Islam Nusantara karya Jan Rasasmita, pembawa agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang. Jadi mereka sebenarnya menjadikan faktor ekonomi sebagai pendorong utama untuk berkunjung ke Indonesia. Momen ini diperkirakan terjadi sebelum abad ke-13 Masehi, sekitar abad ke-7 sampai 16 Masehi. Kepulauan Nusantara merupakan kawasan perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari berbagai bangsa, termasuk Arab, Persia, dan Gujarat. Pendapat serupa dikemukakan oleh Hasan Mu'arif Ambari yang membagi fase Islamisasi Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu fase kehadiran para pedagang Muslim, fase terbentuknya kerajaan Islam, dan fase pelembagaan Islam. Proses Islamisasi melalui perkawinan. Saluran Islamisasi melalui perkawinan terjadi antara pedagang atau saudagar Islam dengan wanita pribumi. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang Muslim, alhasil komunitas Islam semakin luas. Mengutip dari jurnal Kajian Proses Islamisasi di Indonesia, tulisan Latifa Dalimunte, jalur perkawinan lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja karena mereka kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Contohnya adalah perkawinan Raja Brawijaya dengan Putri Campa yang melahirkan Raden Patah atau Raja pertama Demak. Saluran perkawinan pada umumnya ini lebih menguntungkan karena itu tadi Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan adipati, karena raja, adipati atau bangsawan itu kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Yang ketiga, jalur pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Ini tidak dapat dilepaskan dari peran para pengembara sufi dan tokoh agama. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga, kemudian berkembang di surau, masjid, pesantren, dan akhirnya masuk di rumah para bangsawan. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan oleh Wali Songo. Mereka mendirikan pesantren untuk mendidik santri tentang agama Islam. Diharapkan setelah selesai menuntut ilmu, para santri dapat pulang ke kampung halaman untuk berdakwah dan menyebarkan Islam. Jalur Islamisasi selanjutnya melalui jalur kesenian. Kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan yang telah ada, namun memanfaatkan kebudayaan tersebut sebagai sarana untuk menyebarkan agama. Sunan Bonang merupakan sosok di balik Tembang Tombo Ati. Selain itu, Sunan Bonang juga seorang dalang. Beliau mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam dalam cerita. Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai media dakwah. Dan yang terakhir adalah saluran politik. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah.